SolidWorks semuanya. Bertemu lagi dengan kami tim technical dari PT Arisma Data Setia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sebuah desain yang biasanya dilombakan untuk kompetisi tiap tahunnya dari SolidWorks yang biasa kita sebut sebagai model mania. Jadi mungkin bagi orang-orang yang sudah sering mencobanya atau yang pernah mencobanya, jadi model mania ini akan keluar setiap tahunnya dengan bentukan desain yang berbeda-beda, dan itu akan dikompetisikan kepada user-user SolidWorks siapa yang paling bisa cepat untuk menyelesaikan membentuk part model mania ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai model mania dari tahun 2006 yang walaupun sudah lumayan lama, tapi ini untuk tingkat kesulitannya sudah lumayan terbilang lumayan. Jadi di sini kita hanya diberikan satu gambar. Jadi biasanya di sini ada dua phase atau dua fasa. Jadi biasanya kita selesaikan dulu untuk phase 1-nya dengan gambar seperti ini, dengan detail gambar seperti ini. Nah, kini kita bisa lihat untuk bentukannya ini cukup unik dari tahun 2006 ini, dimana dari dalam satu bentukan tarikan garis kita bisa mengidentifikasi ini ada dua radius yang berbeda. Jadi mungkin ini bisa dibuat menggunakan dalam satu line yang diberikan tangent. Nah, ini jadi dia hanya ditandai oleh sebuah notasi R di tengah sininya gitu. Di sini juga kita bisa lihat beberapa variasi radius fillet, dan di bawah sini bisa dilihat ini ada bagian untuk kita bisa menambahkan menggunakan fitur ripnya. Oke, jadi langsung saja kita coba langsung masuk ke dalam pembuatan partnya. Oke, jadi sudah masuk ke dalam SolidWorks-nya. Mari kita mulai untuk pembuatan sebuah sketsa yang pertama. Jadi kita akan buat untuk sketsa yang pertama dari right plane-nya. Oke, jadi untuk di right plane, di sini kita bisa gunakan saja untuk center point arc. Jadi kita akan coba buat dengan besaran radius 32 seperti ini. Lalu bisa kita lanjutkan dengan menggunakan tangent arc. Jadi kita buat dua kali. Untuk tangent arc-nya seperti ini kurang lebih. Kita bisa buat. Oke, lalu di sini kita akan berikan relasi untuk titik-titik ini supaya dia sejajar semuanya ya, sesuai dengan gambar yang diberikan dari model manianya. Lalu untuk tangent arc yang pertama ini, center point arc yang pertama, ini kita akan buat luruskan supaya ini bisa dibilang kita membuatnya ini seperempat lingkaran. Oke, lalu di sini tinggal kita tambahkan untuk dimensi yang kurangnya. Jadi dua bagian ini kita berikan 92. Kita berikan juga untuk dimensi yang ini itu di angka, saya lihat kembali di 20. Oke, jadi yang tengah ini dia akan otomatis tangent karena tadi kita langsung bisa menggunakan fitur pembuatan sketch yang tangent arc-nya. Oke, lalu selanjutnya ya tentunya ini untuk kita bisa gunakan fitur extrude untuk pembentukan 3 dimensinya. Ini harus kita buat menjadi close ya untuk garis-garisnya. Oke, lalu di sini kita bisa masuk ke fitur extrude-nya. Kita gunakan setting mid plane dan kita berikan besaran 32 mm sesuai dengan keterangan yang ada di gambarnya ini. Oke, lalu selanjutnya kita lanjutkan akan membuat untuk bagian rounding atau bentukan rounding dari ekstrudan pertama yang sudah kita buat sebelumnya ini. Oke, jadi di sini kita akan manfaatkan kembali untuk sketsa yang sebelumnya kita buat, dan di sini nanti untuk pembuatan roundingnya kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan fitur sweep cut.
Jadi ini untuk path-nya, untuk jalurnya. Tapi sebelum itu kita harus buat terlebih dahulu untuk bentukan profilnya. Jadi kita bisa buat sketsa pada top plane. Kita bisa menggunakan center point arc lagi. Kita ambil pembuatannya dari titik tengah sini. Seperti ini. Lalu kita bisa pasangkan, atau ya ibarat kita tempelkan saja pada di bagian poin ujungnya ini. Nah, jadi di sini dibanding kita menggunakan coincident, nah ini kita bisa menggunakan yang midpoint saja supaya kanan dan kirinya dia langsung sejajar, satu sama lainnya sama. Lalu salah satu ujungnya saja kita coincidentkan dengan pinggiran dari bentukan extrude yang pertamanya ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat menjadi close loop untuk bentukan konturnya ini. Oke, lalu kita berikan dimensi antara titik tengah sini dengan yang sisi atasnya sebesar 5. Oke, lalu kita bisa exit sketch dan langsung kita bisa coba gunakan fitur sweep cut-nya. Jadi tentunya untuk profilnya kita pilih di bagian sketsa yang kedua tadi yang kita buat. Lalu untuk jalur path-nya, karena kita akan menggunakan sketsa yang tadi kita show, yang kita manfaatkan lagi. Jadi sini kalau kita klik langsung di salah satu garisnya, dia akan memilih keseluruhan sketsanya. Jadi di sini di mana kita tidak ingin membuang, artinya tidak terjadi pemotongan untuk bagian bawahnya. Jadi untuk pemilihan dari satu line atau satu loop sketsa ini, kita bisa menggunakan klik kanan, kita aktifkan untuk selection manajernya. Di sini kita pilih yang di select group, lalu kita bisa hanya memilih pada garis yang kita inginkan. Kalau sudah, bisa langsung kita checklist OK saja dan kita klik OK untuk melihat hasil dari cut sweep-nya. Oke, lalu selanjutnya lagi kita akan buat untuk bagian rounding yang di pinggirannya sini. Jadi langsung kita buat terlebih dahulu sketch satunya kita hide, kita masuk ke right plane lagi. Oke, lalu kita bisa buat sebuah lingkaran sembarang terlebih dahulu untuk ukurannya. Lalu dari lingkaran ini kita bisa buat garis yang memotong lingkaran supaya lingkaran ini menjadi hanya seperempat lingkaran. Oke, lalu kita bisa berikan dimensi sebesar 30 mili. Lalu kita bisa langsung gunakan fitur revolve. Nah, di sini dimana biasanya mungkin rekan-rekan menggunakan revolve itu dengan acuan garis sumbu untuk putarannya. Jadi tidak harus garis sumbu sebenarnya. Jadi kita pilih garis line sketch nyata aja seperti ini. Ini tetap bisa dimunculkan untuk hasil revolve-nya seperti ini. Oke, lalu yang selanjutnya kita akan membuat untuk bagian sel di bawahnya ini. Berikut juga dengan bagian fillet dari pinggiran part yang diinginkannya ini. Oke, jadi ya di sini kalau kita langsung berikan sel pada bagian bawahnya, misalkan langsung kita sel seperti ini. Oke, nah di sini bisa terlihat di bagian dalamnya ini akan ada ketidaksesuaian dengan gambar. Jadi di gambar sini dia bagian dalamnya dia juga ikut ke fillet ya. Oke, jadi ya misalkan kita sudah terlanjur melakukan sel terlebih dahulu. Nah, ini kita tidak perlu khawatir. Ini bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu selnya. Jadi garis birunya ini kita geser ke atas. Lalu kita bisa berikan fitur filletnya pada lokasi yang kita inginkan. Jadi misalkan kita berikan di dua lokasi pinggiran ini. Lalu kita berikan fillet lagi untuk lokasi yang atasnya sini. Sesuai dengan gambar dari drawingnya. Oke, lalu di sini ya bisa kita lihat ya antara dua fillet ini dia akan muncul, tapi kalau secara tidak langsung kalau kita perhatikan lagi, di sini ada permukaan face-nya yang berbeda dengan gambar. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah ini ada bagian titik permukaan face yang terpotongnya di bagian sini. Jadi kalau yang sudah kita buat ini dia terpotongnya cukup lumayan jauh seperti ini. Nah, itu akan berpengaruh dari runtutan pembuatan filletnya. Jadi ya memang di sini sebenarnya hanya tinggal kita geser saja fillet 2 menjadi di atas fillet 1. Nah, maka bisa kita lihat untuk face-nya ini akan sesuai dengan gambar drawingnya.
Jadi memang untuk penempatan atau runtutan penggunaan fitur itu sangat berpengaruh juga terhadap keakurasian hasil part yang kita buat. Oke, lalu tinggal kita rollback lagi sampai end untuk sel satunya, dan bisa kita lihat di bagian dalam untuk radius fillet yang sudah kita berikan, dia akan ikut terbawa juga ke dalam sini. Oke, lalu selanjutnya lagi kita akan membuat untuk bagian ribs dari bagian bawah partnya ini. Oke, jadi langsung kita coba saja. Oke, jadi untuk membuat ribs bagian bawah ya sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan. Apa kita mau menggunakan sketch dari bagian bawah sini lalu kita extrude di bagian tengahnya, itu juga bisa kita gunakan untuk cara seperti itu. Tapi untuk cara yang saya tunjukkan kali ini ya terbilang untuk cara yang paling simple ya. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus buat sebuah referensi plan baru berdasarkan dengan referensi yang bagian atasnya sini. Kita buat 4 mm ke arah dalam partnya, karena kalau kita lihat di gambar dia akan sedikit lebih ke dalam 4 mm ya, ini ada jaraknya. Oke, lalu kita bisa buat sketch dari plan yang baru di sini. Jadi kita bisa buat sketch ya di sini kita mulai dengan 12 mili. Lalu kita bisa buat line untuk pinggiran ribsnya. Jadi ini tidak perlu kita tempelkan ke ujung sini. Jadi cukup kita lepas seperti ini saja, karena nanti kita akan memanfaatkan atau menggunakan fitur ribs. Oke, lalu di sini kita bisa mirror secara sirkular untuk line yang tadi kita buat. Jadi tinggal kita ganti ke 3 dan tinggal kita checklist OK. Oke, dan di sini bisa kita lihat untuk hasil circular patternnya dia belum fully defined. Jadi ini sebenarnya perlu kita lakukan penyetingan saja. Kita geser di salah satu poinnya sampai menempel ke lingkarannya ini, dan dia akan fully defined seperti ini, langsung fully defined. Oke, lalu langsung dari hasil sketch ini kita bisa langsung masuk ke dalam penggunaan fitur ribs. Nah, ini jadi ya ada sedikit masalah apabila kita menggunakan fitur ribs ini. Jadi dia akan mengambil thickness dia ke both sides, jadi kedua arah, ke bagian luar sketsa dan ke bagian dalam sketsa juga. Jadi kalau seperti ini tentunya untuk diameter dalamnya, kalau kita buat sketsanya di 12 mili, maka dia akan berbeda dengan yang diinginkan. Jadi ini kita menginginkannya bagian dalamnya ini 12 mili, diameternya dengan ketebalan 4 keluar. Tuh. Jadi ya kita harus memodifikasi terlebih dahulu pada sketsanya. Jadi untuk lingkarannya ini kita ambil nilai tengah-tengahnya. Jadi kita ambil 16 supaya nanti ketebalannya 4 mili ke bagian dalamnya. Oke, lalu langsung kita masuk ke dalam fitur ribs-nya lagi. Kita tinggal isikan 4 mili. Lalu kita bisa coba langsung klik OK. Oke, maka akan langsung terbentuk untuk bagian ribs di bawahnya ini. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan tambahkan untuk bagian fillet yang kecilnya yang mengelilingi bagian yang tadi kita buat menggunakan ribs, dan untuk di bagian yang kita sel ini. Oke, jadi langsung saja di sini plan shotnya bisa kita hide dulu. Oke, jadi ya untuk pembuatan fillet tentunya kita tinggal menggunakan fitur fillet saja. Nah, dan di sini tinggal kita setting untuk nilai filletnya 1 mili. Ya lalu tentu saja di sini bisa secara manually kita pilih berdasarkan langsung kita pilih di face ya, dan akan langsung memilih garis-garis yang meliputi atau di sekitaran face yang kita pilih. Nah, tentunya ini akan agak lumayan banyak PR karena akan banyak face-face yang kita pilih. Jadi untuk di SolidWorks itu di fillet SolidWorks ini kita tidak selalu harus membuat items yang kita pilih ini adalah sebuah face ya. Jadi sebuah fitur pun langsung kita bisa pilih
untuk supaya bisa langsung secara keseluruhannya kita berikan fillet. Oke, jadi sini kita berikan pada fitur cell dan pada fitur hasil rib. Oke, jadi sini langsung kita oke saja, dan ya ini adalah cara yang paling simple, paling cepat untuk kita bisa memberikan fillet-fillet pada bagian dalamnya ini. Oke, kita kembalikan lagi untuk melihat isometriknya. Oke, lalu selanjutnya kita lanjutkan lagi, kita akan membuat untuk ya, jadi untuk P1-nya ini sudah selesai kita buat, jadi untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita akan lanjut next ke dalam phase 2-nya, dimana di sini kita akan merubah, kita akan memberikan sebuah draft angel pada bagian depannya sini. Dan juga kita akan berikan draft pada hasil ribnya. Jadi tentunya dengan fitur-fitur yang tadi sudah kami tunjukkan, itu adalah fitur yang akan paling simple untuk kita gunakan apabila kita ada memodifikasi setelah pembuatan yang phase satunya. Oke. Jadi yang pertama untuk hasil dari draft bagian depannya ini, jadi kita bisa rollback terlebih dahulu sampai ke atas fillet 2. Lalu di sini kita bisa masuk untuk menggunakan fitur draft, dan ini untuk acuan plan-nya kita bisa gunakan top plan. Oke, dan di sini untuk besaran draftnya kita isikan 15 derajat. Dan di sini langsung kita bisa pilih face yang ingin kita berikan draft, dan langsung kita bisa klik apply, lalu kita klik OK, dan ya draftnya sudah selesai kita buat. Tinggal kita roll to end lagi untuk semua fitur yang kita gunakan di phase 1 tadi. Oke, jadi ya di sini untuk bagian depan sudah kita simple, langsung rubah hanya dengan fitur draft, dengan rollback fitur dan langsung menggunakan fitur draft. Lalu selanjutnya untuk hasil ribnya, untuk rib ini kita tidak perlu repot-repot menggunakan draft. Jadi dari fitur rib ini langsung kita edit saja, dan di sini ada opsi untuk mengaktifkan draftnya. Jadi di sini bisa kita berikan draftnya sebesar 2 derajat sesuai dengan drawingnya, dan tinggal kita klik OK. Oke, maka kalau kita lihat dari bagian bawah, ini juga sudah langsung terbentuk untuk draft dari ribnya. Ini untuk tips dari tahapan-tahapan pembuatan desain model dari model Mania tahun 2006. Jadi ini adalah cara yang paling simple yang bisa kita terapkan, dan terbilang juga untuk cara yang paling cepat, karena untuk modifikasinya dari phase 1 ke phase 2-nya itu tidak memerlukan banyak perubahan fitur. Jadi cukup simple, cukup mudah, dan cukup cepat untuk membentuk partnya ini. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa lagi di penjelasan model Mania yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.